setiap hari. Itu yang kau kasih. Jangan sembarangan, Mas Wawan, itu air aki. Anak dari mana? Ntar mabok lagi. Ada lagi nggak? Malah nagih. Udah yang halal-halal aja. Guys, Mas Wawan sudah sembuh, dia sudah sadar. Tadi dia mabuk, tapi sekarang sudah sadar. Ya nggak Mas Wawan? Pinjam dulu. Buat apa? Pinjam, aku mau panggil Ustadz online. Itu aku lagi bikin konten. Ah, Mas Wawan mau bikin konten juga lagi, jangan-jangan. Bikin konten gimana? Aku mau panggil Ustadz. Jangan menyaingi ya. Manggil Ustadz. Emang Ustadz online ada? Ada. Aku karang-karang sendiri aja. ada. Ya udah, yang penting jangan bikin konten. Konten punyaku itu. Nah, ini. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ternyata. Bang Jimmy. Aduh. Padahal belum digosok ya, udah datang. Udah ada. Tadi Canggih bilang juga apa? ya. Ustadz online. Salah. Salah. Apa ini? Ini bukan hanya Ustadz, tapi beliau ini adalah Kiai Tata. Wah, Iya, seorang dosen dari UIN Bandung ya. Di Bandung. Saya UIN pernah stand Bandung, up Pak? di Ya. situ. Bandungnya paling mana, Pak? Cibiru, Pak. Oh, Cibiru. Iya. Mohon maaf nih sebenarnya. Kita manggil Pak Kiai, Pak Ustadz atau apa nih? Kang Tata saja. Kang Oh, Tata. malah dua-duanya salah. Dua-duanya nggak dipakai. Dua-duanya nggak dipakai. Ini Kang Tata. Ini dua orang teman saya ini dari tadi saing-saingan. Yang satu pengen jadi konten kreator, yang ini juga nggak mau kalah. Iya. Jadi berlomba-lomba ingin sukses gitu. Sebenarnya dalam Islam itu standar kesuksesan apa sih, Kang? Alhamdulillah kalau ada ingin bersaing itu kan punya gejala sehat ya. Punya need for achievement katanya gitu. Punya hasrat untuk bersaing. Tapi sebetulnya bersaing itu tidak harus takut karena rezeki itu sudah terukur. Ya. Tidak akan tertukar begitu. Nah, sehingga Islam mengisyaratkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba sesuai dengan prestasinya masing-masing. Sukses itu sebetulnya gambaran orang bahagia. Orang sukses belum tentu bahagia. Tetapi orang bahagia pasti sukses. Misalkan ada artis di sono, di barat, Rizky Bedot mengatakan, aku bisa... Siapa itu? Siapa itu, Kang? Di luar negeri, namanya Rizky siapa? Bedot, katanya Bedot tuh Ya, dia mengatakan, beneran Pak? iya, aku bisa terbang seperti burung. Aku bisa menyelam ke laut laksana ikan. Tapi aku tidak bisa bahagia. Nah, karena sukses belum tentu bahagia. Tapi kalau orang bahagia, pasti dia sukses. Keren ya Bedot ya. Bukan itu poinnya. Ya, Badot. Badot tadi. Itu kali, Gal Gadot kali. Itu Woman. Iya, tapi luar negeri. Dan kalau berbicara bahagia, bahagia itu sebetulnya simpel. Persesuaian antara harapan dengan kenyataan. Bahagia, persesuaian. Antara harapan dan kenyataan. Buat bahan postingan tuh. Jangan kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak tuh. Jangan dulu. Siap. Kata-kata bijak tapi jangan dulu dibajak. Berarti mending jadi penonton ya, karena penonton itu selalu bahagia. Para penonton yang berbahagia. Gimana tuh, Kang? Para penonton bahagia. Bahagia. Yuk, Kang. Dan itu sukses. Jangan diajak. Jangan. Jangan. Gimana? Di belakang layar nanti. Oh, seneng. Kalau kita boleh kutip salah satu keterangan, orang yang bahagia, orang yang sukses sesungguhnya dalam konsep Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat buat manusia lain. Tapi ketika kita menjadi beban orang lain, itu tanda nyata tidak bahagia. Karena orang bahagia dan sekaligus sukses, dia bisa mengurai beban orang lain. Mengurangi beban orang lain. Sehingga dimanapun dia berada, menjadi manusia wajib. Manusia wajib itu mesti adanya. Dan ketika ada manfaat buat orang lain. Bukan manusia haram. Manusia haram itu ketika ada, membuat orang lain pusing semua. Maling itu manusia haram kan. Begitu ada dia hilang deh barang-barang. Oh iya. Begitu manusia haram. Manusia haram. Ya, nah, tapi Kang, saya mau nanya nih. Masalah istidraj. Ada orang yang tidak soleh, ada orang yang jarang sholat, jarang mengaji, tapi rezekinya mengalir begitu deras. Banyak tuh. Sementara orang-orang yang soleh seperti saya gitu, Pede banget. Amin. amin dong. Amin, Iya, amin. Orang-orang yang soleh, yang sering mengaji, tapi secara harta tuh kurang, itu gimana tanggapannya, Kang? Ada dua konsep yang selalu digandengkan. Misalkan dalam Quran surah Al-Asr. Alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang beriman belum tentu beramal soleh.
Ada orang yang beramal soleh, punya kreativitas, produktivitas, dan punya karya yang sangat bagus, tetapi tidak amanu. Maka dengan karya-karyanya yang ideal itu, mungkin dia sukses di dunia. Tetapi tidak amanu. Tetapi orang yang amanu, konsep spiritualitasnya bagus, tetapi amil solihatnya tidak ada, bisa saja dia menjadi susah di dunia. Dan itu dicerminkan oleh sebuah doa dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada tipikal orang yang bermohon kepada Allah, ingin dunia hasanah tetapi akhirat tidak kebagian apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi bagi hamba yang beriman, bermohon kepada Allah itu komprehensif memang. Minta dunia hasanah, akhirat hasanah, juga dijauhkan dari azab neraka yang sangat menyiksa itu. Nah, idealnya memang mukmin yang sejati itu, kata Nabi, ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Kalau malam bagaikan rahib-rahib, tetapi kalau siang fajar menyingsing, bersimbah peluh berkuah keringat, bekerja dan berusaha. Jadi kalau begitu hidupnya jadi seimbang atau balance, kata anak-anak sekolahan gitu. Seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Dia kejar dunia tapi juga tidak tinggalkan akhirat. Dia kejar akhirat tapi tidak abaikan dunia. Maka itulah tipikal mukmin yang ideal, yang sejati. Tetapi kalau harus memilih bagi orang yang beriman, apakah bahagia dunia tetapi di akhirat tidak, atau memilih akhirat saja di dunia meskipun agak sederhana, sengsara. Pasti tipikal orang yang beriman dia akan pilih mendingan bahagia di akhirat ketimbang di dunia. Maka dia punya rambu-rambu mengejar kebahagiaan dunia itu dengan rambu-rambu. Ada halal, ada haram. Sehingga dia banyak perginya ke majlis taklim, tidak ke majlis ta'lazim. Dekatnya dengan al-mukarram bukan dengan al-mugarram gitu. Di majelis tak lazim ya. Emang ada ya, Pak? Iya. Ada ya, Kang? Kurang tahu saya juga. Kang Wan lebih tahu. Itu makanya berarti harus balance. Balance, seimbang. Nah, Iya. makanya jangan pakai beler, Dani balance aja. Biar keren, biar seimbang. Iya, betul sih. Tapi kalau kita spesifik kita ngomongin soal dunia saja gitu, ada indikasi kegagalan. Dan Ya. banyak yang bilang kalau kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Kita menanggapinya tuh gimana? Kan banyak yang kadang-kadang nggak ikhlas, pengen sukses tapi ketunda mulu Ya. gitu. Gimana tuh, Kang Tata? Ayat yang menyatakan mendekati fenomena itu, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Sehingga kita mendengar ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian. Tapi Kang Wan, Kemudian kemudian. Tapi ada lagi ibu-ibu, bersakit-sakit ngajuru, bersenang-senang kemudian gitu. Ada Ada teksnya masih teksnya, ada. bahasa Sunda, bahasa Sunda. Diterjemahkan. Bahasa Sunda. Ya. Silakan. Jadi kalau ada kesuksesan yang tertunda, pasti usahanya belum maksimal. Usaha yang maksimal itu untuk bertemu dengan takdir yang indah. Dan kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Karena kita tidak tahu takdir itu misteri, maka kewajiban kita adalah berusaha dan mencari. Burung Iya. yang terbang di pagi hari dengan perutnya yang kosong, Iya. terbang, pulang perutnya sudah berisi. Berisi. Padahal dia tidak punya kebun, tidak punya ladang, dan tidak punya tempat makan yang bisa dia ambil secara pasti. Yang penting bergerak. Ini yang disebut dengan usaha. Nah, kalau misalkan gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Dan kita hanya wajib berikhtiar. Wajib hasilnya itu tidak wajib. Belajar, wajib belajar. Tetapi pinternya tidak wajib. Tetapi kalau kita sudah belajar, masa iya tidak pinter-pinter? Kan begitu. Kalau kita sudah berusaha, masa iya tidak ketemu hasil usaha yang maksimal? Karena proses tidak akan menyalahi hasilnya. Biasanya begitu. Oke, baik. Ustadz, Ustaz silakan. mau tambah lagi? Terima kasih, terima kasih. Mau tambah lagi Mau airnya? apa lagi? Sudah cukup minum. Dimakan dulu aja, diminum aja dulu, Kak. Ustaz. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari.